Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna, azan jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna, azan jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna, azan jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsati bibilikon, ya ainu qari ayuna, azan jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallu alaihi, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, nikmat rezeki, nikmat umur yang panjang, umur yang berkah, terutama nikmat iman dan Islam. Apabila kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, Allah akan menambahkan rezekinya. Tapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, niscaya azab Allah itu sangatlah pedih. Salawat berikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada.
Salam santun, salam rahayu, salam seduluran. Di sini kami dari kru Masre mendoakan kalian semua supaya kalian serta keluarga kalian itu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang berkah, umur yang panjang, umur yang berkah, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan hajat dan niatnya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, kepada kalian, para sahabat, para seterusnya semua, para sahabat bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena di dalam rezeki yang kita terima, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, maka di situ ada sebagian hak orang lain. Jadi kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan adalah salah satu niat kita untuk mensucikan harta benda kita. Alhamdulillah di sini kami dari tim Masre masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah. Di sini kami hanya bisa berusaha dan berdoa, hasil semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Setiap manusia hidup di dunia ini diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Hasil itu kita serahkan kepada Allah. Manusia hanya berharap hasil yang besar. Itu hal yang mustahil tanpa adanya usaha dan doa. Jadi bagi kalian harus paham dan mengerti tentang masalah hidup dan kehidupan di dunia ini. Setiap manusia hidup di dunia itu membutuhkan namanya wasilah, pegangan, atau kalau orang Jawa bilang itu ageman, untuk menambah keyakinan kita. Sehingga kalau kita yakin apa yang kita kerjakan melalui wasilah apapun, insya Allah, Allah akan permudah. Intinya itu sebagai wasilah. Setelah itu kita tetap satu, yaitu minta dan mohon kepada Allah. Wasilah harus kita miliki sebagai ageman, sebagai pegangan kita, menambah keyakinan dalam kita mengerjakan sesuatu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah ikut andil dalam program Masre. Kedepannya insya Allah Masre akan berusaha menjadikan pondok itu akan lebih besar dan lebih bermanfaat lagi. Jadi bagi kalian, para sahabatku semua, baik itu saudara, orang tua saya, apabila kalian ingin memiliki ageman, pegangan, langsung saja hubungi nomor admin yang ada di deskripsi, itu sudah ada. Jadi kalian boleh juga langsung hubungi saya, Bu, ini, itu ada semua. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita butuh yang namanya agama, menambah keyakinan, seperti saya katakan tadi. Contoh seperti ini. Kalaulah kita berangkat keluar pulau, itu kita mesti menggunakan wasilah, yaitu termasuk sampan juga boleh, pesawat juga boleh, itu wasilah. Tapi bukan karena itu hanya sebagai wasilah, tapi sejatinya itu ada dari Allah. Apabila Allah mengizinkan dengan wasilah, kita yakini insya Allah kun fayakun, maka terjadilah. Itulah. Makanya para sahabat, jangan sampai salah menyikapi yang saya katakan ini. Benda dan barang apapun itu hanya sebagai wasilah. Jadi kita benar-benar bisa menyikapinya. Jadi untuk bagi kalian yang sudah memiliki seperti liontin dan cincin, sekar anak dan lainnya, bagaimana cara menggunakannya? Lihat video sebelumnya. Contoh video dari Mas itu sudah dijelaskan semua. Lihat juga, ditonton di video atau di channel Gus Hadi Official, di situ ada, atau sekarang dirubah menjadi GHD Official, di situ juga ada bagaimana cara menggunakan wasilah, baik itu liontin ataupun cincin. Di situ ada semua wasilahnya. Jadi bagi kalian semua yang ingin memiliki, langsung saja hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan dengan wasilah itu
hajat dan niat kalian itu dimudahkan oleh Allah. Dan kalian semua beserta keluarga besar masih tetap dalam lindungan Allah dari hal apapun yang bisa mencelakakan diri kalian, usaha kalian, keluarga kalian. Jadi para sahabat, mungkin bagi kalian semua yang ingin telepon kepada saya, untuk saat ini saya belum bisa menerima telepon, karena untuk saat ini saya sedang akan menerima tamu. Saya tidak tahu siapa beliau. Jadi di sini saya akan menunggu kedatangan beliau untuk silaturahmi. Dan tujuan beliau pun saya juga kurang paham. Nanti kita sama-sama lihat apa tujuan beliau dan dari mana beliau. Kita tunggu aja. Setiap orang yang datang kemari pasti memiliki tujuan ya. Apapun seperti contohnya juga kita juga memiliki tujuan. Jadi ya alangkah lebih baiknya kita selalu berpikir positif kepada siapapun. Hilangkan prasangka buruk. Semua hidup manusia di dunia ini darahnya datang. Kita pertama kali jumpa gimana? Ya, ya Pak. Monggo. Ini rumah Mas Rik. Bapak ada perlu apa Pak? Saya bertanya, benar ini rumah Rik? Benar Pak. Monggo Pak, juga dia masuk sekalian masuk aja. Jadi kita lebih enak untuk berbincang-bincang apa tujuannya. Monggo. Sini, silakan masuk. Monggo. Silakan Pak. Allah Pak. Ya maklum lagi nih Pak. Monggo Pak, silakan duduk. Enggak apa-apa. Saya lupa apa Anda yang namanya Rik? Duduk dulu Pak. Jadi kita nanti saya jelaskan lebih detail tentang tujuan anak Bapak itu kemari. Silakan duduk dulu. Alangkah lebih eloknya karena namanya tamu itu kan ya minimal seharusnya salam dulu. Jangan langsung terobos. Dengan cara Bapak ya kurang efisien menurut saya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena saya juga nggak ada masalah. Jadi gini Pak, ada tujuan apa Pak? Saya mau cerita, saya sampai jenengnya Rik. Saya bukan Ray. Saya orang tuanya. Ada apa Pak? Saya mencari Rik. Saya ingin membiasakan spontan. Oh iya saya baru tahu sekarang. Gini berarti Bapak ada sangkut paut dengan si Pangkar, makanya Bapak datang kemari ingin minta penjelasan tentang masalah si Pangkar. Dan di sini tidak ada Ray, di sini saya. Dan kebetulan Bapak langsung bicara dengan saya, itu saya adalah orang tua Ray. Jadi keperluan Bapak kemari, saya ingin membebaskan si Pangkar. Gimana? oh Bapak ingin membebaskan si Pangkar ya. Maaf Pak, kalau untuk membebaskan si Pangkar tidak semudah itu Pak. Karena si Pangkar itu sudah menjadi tawanan kami. Karena dia adalah orang sangat bahaya. Jadi kalau sebelum saya melanjutkan cerita saya, ini Bapak hubungan apa sama si Pangkar? Contoh, atau saudara dari mana, atau memang ada yang... Pangkar satu perguruan dengan saya. Oh, Bapak satu perguruan si Pangkar. Jadi datang saya kemari, saya ingin membebaskan si Pangkar. Iya, saya ingat. Karena saya lihat juga dari Pangkar sendiri juga memiliki identik, maaf Pak ya, satu seperti Bapak di tangan. Ya, paham Pak. Jadi Bapak datang kemari itu untuk membebaskan si Pangkar. Jadi kalau untuk Bapak datang kemari untuk menemui Mas Ray, saya katakan Mas Ray tidak ada. Ray tidak ada di sini. Dan Bapak, apabila Bapak ingin membebaskan, tidak saya berikan. Karena si Pangkar sudah menjadi tawanan kami. Kenapa harus Pangkar? Pangkar kan tidak bersalah. Yang bersalah itu Ray. Kenapa Bapak bisa mengatakan Pangkar itu tidak bersalah? Sementara Pangkar itu sudah selalu membuat permasalahan di daerah ini. Dan dia ada niat tersendiri terhadap Mas Ray. Makanya saya tangkap. Jadi Bapak tidak semudah itu untuk datang kemari untuk membebaskan, tidak semudah itu Pak.
Jadi urusan Bapak karena si Pangkar itu adalah satu seperguruan Bapak. Jadi ingin membebaskan karena merasa si Pangkar itu tidak memiliki salah. Itu kan menurut Bapak. Kalau menurut saya, dan di mata orang sini, sekitar sini juga tahu siapa si Pangkar itu. Jadi Bapak tidak semudah itu untuk membebaskan si Pangkar. Santai aja Pak, silakan Bapak dulu Pak. Kita di sini santai. Karena kan Bapak tamu, ya wajib saya akan menghormati Bapak selaku tamu di sini. Tapi di samping Bapak tamu sudah saya hormati, Bapak juga menghargai tuan rumah. Bapak nggak bisa datang dengan cara Bapak seperti ini. Niat Bapak di sini saya sudah, sebelum Bapak mengatakan apa, saya sudah tahu dan membaca niat Bapak itu di sini apa. Dengan karakter Bapak saya sudah tahu. Tapi lebih abdolnya, ya tetap saya akan bertanya kepada Bapak. Monggo Pak, silakan Bapak. Karena saya ingin cerita yang saya inginkan di sini, saya ingin kepada Pangkar. Di mana Pangkar? Untuk Bapak ingin mengetahui si Pangkar, maaf, untuk saat ini tidak bisa saya jelaskan. Karena tidak ada hak saya untuk menjelaskan hal ini. Nanti Bapak akan bisa ketemu dengan Ray langsung kalau dia sudah kembali. Dan saat ini Ray lagi sibuk tentang urusan majelis. Jadi di sini saya yang bertanggung jawab. Berarti apapun kejadian di sini saya tetap yang akan bertanggung jawab di sini. Saya tidak ada hak untuk memberitahu di mana Pangkar berada. Jadi benar Anda nggak mau ngasih tahu saya di mana Pangkar? Bukan saya tidak mau ngasih tahu. Yang saya jelaskan tadi, saya tidak ada hak. Bapak mesti paham. Saya bukan nggak ngasih tahu, tapi saya tidak ada hak untuk memberitahu Bapak di mana tempat si Pangkar. Jadi kalau boleh tahu Bapak ini asalnya dari mana Pak? Tapi nampaknya gerak-geriknya ini bukan orang sini. Saya nggak pernah melihat Bapak ini. Itu nggak perlu Anda tahu saya dari mana. Baiklah, kalau itu hak Bapak. Karena kan identitas Bapak itu ya tidak perlu juga kami tahu. Tapi seharusnya setiap tamu yang datang kemari itu harus ada identitasnya yang jelas. Karena banyak sekali orang yang datang kemari itu dengan alasan ini itu dan itu banyak sekali alasannya. Makanya yang setiap datang kemari itu harus identitas jelas. Jadi untuk saat ini saya terima Bapak, tapi dengan permintaan Bapak untuk menemui Pangkar tidak saya berikan. Tidak akan saya beritahu di mana keberadaan Pangkar. Jadi ya kita santai aja. Kalau ingin Bapak memaksa juga saya tidak akan berikan. Kita tunggu keputusan dari Ray sendiri. Jadi yang namanya si Pangkar itu namanya sudah terkenal dimanapun dengan kesombongannya, dengan kekuatannya. Saya akui kekuatan dia luar biasa. Tapi yang saya tidak suka adalah cara dia. Bapak paham kan dengan cara dia itu bagaimana? Masa Bapak nggak paham cara dia? Kalau Bapak nggak paham, mustahil kalau Bapak nggak paham. Sifat dia, cara dia pasti Bapak paham. Karena Bapak adalah satu seperguruan. Kalau Bapak katakan tidak paham, mustahil. Ini maaf ya Pak, dengan cara Bapak walaupun diam, saya bisa membaca dari karakternya. Saya bisa membaca dari karakter Bapak, orangnya bagaimana. Di sini adalah tempat silaturahmi, bukan tempat menyombongkan diri. Ternyata benar adanya yang dikatakan orang lain ya di luar sana dengan cara dan kesombongan si Pangkar itu sama karakternya dengan Bapak. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Setiap sosok Pangkar itu mereka sudah paham. Sekarang saya nggak perlu banyak cerita. Saya hanya ingin tahu di mana Pangkar sekarang. Tetap dengan cara saya tadi, saya jelaskan, tidak akan saya beritahu. Walaupun Bapak memaksa bagaimana, tidak akan saya beritahu. Karena Pangkar itu sangat berbahaya.
Dan dia sudah menyelakai Mas Re serta anak saya yang kecil itu Mas Diki. Saya bukan dendam sama dia, tapi saya hanya ingin beri pelajaran sama dia. Termasuk juga siapapun orangnya yang ini buat huru hara di sini tetap akan saya beri pelajaran. Jadi beneran sampai mengasih tahu di mana? Tidak akan saya beritahu apapun. Jadi perlu saya dengan kekerasan? Itu terserah Bapak. Selagi Bapak ini bertamu dengan baik, seakan saya terima dengan baik. Tapi apabila sampai yang datang kemari tidak baik, maka jangan salahkan saya apabila kami di sini tidak menerima sampai dengan baik. Jadi Anda memaksa saya? Saya tidak memaksa, saya hanya meredam supaya jenengan itu jangan macam-macam dan jangan berusaha untuk membebaskan Bangkar, itu aja. Tenang, santai. Ini adalah tempat silaturahmi, bukan caranya seperti itu. Di sini tidak pantas untuk beradu ilmu. Di sini ada tempat silaturahmi. Insun jagat cahyo sisu. Allah. Sekarang Anda beritahu saya di mana Bangkar. Jangan sampai Anda saya habisi sekarang. Maaf. Untuk saat ini, saya tidak akan memberitahu si Bangkar. Walaupun sampai bunuh saya saat ini, saya tidak akan pernah takut. Saya akan tidak pernah takut sedikit pun. Walaupun sampean membunuh saya saat ini, karena ini adalah amanah Sire. Saya tidak akan beritahu kepada siapapun di mana keberadaan Bangkar, termasuk juga kepada jenengan yang datang kemari, yang tidak tahu asal usulnya. Oh. Allah. Oh. Allah. Berarti benar apa saya katakan. Benar apa yang menjadi firasat saya. Sampean datang kemari itu dengan niat tidak baik. Sekarang Anda kasih tahu saja di mana. Tidak saya beritahukan. Walaupun saya mati saat ini, saya tidak beritahukan. Karena ini adalah amanah Mas Re. Tidak akan saya beritahukan. Allah. Sudah beritahu sekarang. Tidak akan saya beritahu. Cepat Anda beritahu. Maaf, tidak akan saya beritahu. Allah. Oh. Allah. Astagfirullah. Tidak akan saya beritahu. Karena saya tetap akan memegang teguh amanah. Walaupun sampai paksa saya
untuk memberitahu di mana keberadaan Bangkar. Tetap tidak saya beritahu. Sekarang beritahu si Bangkar di mana. Lepas tanganmu. Lepas tanganmu. Lepas tanganmu. Tidak akan saya beritahukan kepadamu. Beritahu tidak? Tidak, walaupun kau bunuh aku saat ini. Yang menghilang sekarang juga. Aku tidak peduli. Aku tidak takut dengan kematian. Karena kematian akan tanganmu. Tapi tangan Allah. Lepaskan tanganmu. Jadi Anda memaksa saya. Lepaskan tanganmu. Allah. Ingat ya, jangan harap sampai datang kemari dengan menyiksa saya sampai dapat informasi di mana keberadaan Bangkar. Jangan pernah berharap. Kesempatan terakhir, beritahu saya di mana si Bangkar. Tidak akan saya beritahukan, walaupun kau bunuh saya, karena itu adalah amanah. Daripada banyak yang mati di sana, bebek saya yang mati saat ini. Saya benar-benar takut dengan kematian selagi saya benar. Karena bebasnya Bangkar akan menciptakan musibah yang lebih besar. Lebih baik sampai nyah dari sini. Sebelum santri-santri menyerang sampean. Keluar. Tinggalkan tempat ini. Pikir saya takut? Anda benar-benar memaksa saya. Tidak juga memberitahu di mana si Bangkar. Wow. Tidak saya beritahu. Tetap saya tidak akan beritahu kepada siapapun. Termasuk kepada sampean. Tinggalkan tempat ini. Atau sampai saya teriakan sebagai tinggalkan tempat ini. Jangan sampai saya panggil santri yang ada di belakang untuk berteriak maling. Sampai akan menjadi bulan-bulanan. Saya tidak pernah takut dengan apapun yang sampai ancam pada saya. Keteguhan saya tetap. Saya tidak akan beritahu kepada siapapun, termasuk kepada jenengan sendiri. Kalaupun saya mati saat ini, saya tidak pernah takut dengan kematian. Selagi saya benar untuk membela kebenaran, saya tidak pernah takut. Saya beri Anda satu kali kesempatan. Besok saya datang kembali lagi. Kalau besok Anda tidak memberitahu mana si Bangkar, Anda benar-benar saya bunuh. Silakan. Karena saya tidak takut dengan kematian. Mati hidup manusia urusan sampai Anda urusan Allah. Allah. Astagfirullah. Ya Allah, Allah. Astagfirullah.
Alhamdulillah. Allah. Siapa lagi dia? Semakin banyak ujian yang dihadapi dan makin banyak ujian yang dihadapi oleh tim Masri. Ternyata yang barusan datang itu adalah salah satu saudara seperguruan daripada si Pangkar, dan dia berniat untuk membebaskan Pangkar sendiri. Tapi karena amanah dari Masri, siapapun yang datang dan menanyakan tentang keberadaan si Pangkar, jangan terkasih tahu. Alhamdulillah, saya tetap dengan ketekunan hati saya untuk menjaga amanah ini. Jadi, alhamdulillah, sedikit pun saya tidak pernah membocorkan di mana keberadaan Pangkar. Karena amanah itu lebih penting. Karena selagi Masri keluar untuk mengisi pengajian, di sini saya diserahkan sebagai penanggung jawab sepenuhnya di pondok ini. Jadi, apapun kejadian yang ada di pondok ini menjadi tanggung jawab saya. Saya siap selagi itu dalam hal kebaikan. Jadi bagi kalian semua, Allah mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan tentang permasalahan ini, saya juga tidak tahu namanya siapa, saya tidak tahu. Asal-usulnya dari mana saya juga tidak tahu. Tapi begitu dia datang ke sini, seperti katakan, tidak ada adabnya. Jadi kita akan tunggu aja ancaman dia itu apa. Saya akan tunggu sampai Masri kembali. Mudah-mudahan Masri besok bisa kembali lagi. Jadi Masri bisa menjelaskan tentang masalah si Pangkar. Karena menurut dia Pangkar adalah orang baik. Karena dia tidak tahu asli sebenarnya sepak terjang si Pangkar. Jadi untuk saat ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Seakhir dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Masri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Masri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.